Salam, jumpa lagi kawan sejati dalam Tuhan. Kita masuk di dalam program Sudut Pandang. Cara melihat Alkitab dari sudut penulis dan pembaca, kiranya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang keturunan Daud yang ada di dalam Matius pasal 1 masih ayat 1. Masih tetap Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kawan sehati dalam Tuhan, dari silsilah ini kita diberitahu oleh Matius bahwa Yesus itu bukan saja keturunan Abraham, tetapi juga dia keturunan Daud. Ini penting bagi pembaca pertama, orang-orang Yahudi. Karena mereka sangat mengenal raja-raja mereka dalam sejarah Israel. Apalagi Raja Daud. Ayah dari Raja Salomo yang dikenal sebagai Sulaiman, anak Nabi Daud. Lebih daripada itu, kepada Daud Allah pernah berjanji bahwa keturunannya akan menjadi raja yang memiliki tahta dan kerajaan dan kekuasaan yang kokoh selama-lamanya. Taruhlah misalnya 2 Samuel pasal 7 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul, ini raja pertama Israel, yang telah kujatuhkan dari hadapanmu. Perhatikan ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji Allah mengenai keturunan dan kerajaan Daud yang kokoh selama-lamanya belum pernah terpenuhi, baik pada masa Daud maupun pada masa raja-raja sesudahnya. Itu sebabnya mereka, orang Yahudi, orang Israel, terus menanti raja dari keturunan Daud yang akan memiliki tahta dan kekuasaan selama-lamanya, yang dalam silsilah mereka adalah Mesias atau dalam Injil-Injil adalah Kristus. Setelah janji Allah kepada Daud, ada banyak konsep pemimpin negara maupun pemimpin agama, imam dan raja, agama dan politik campur aduk. Tidak heran di Indonesia pun acap kali agama dipakai sebagai kendaraan politik untuk memuaskan syahwat keagamaan mereka. Seharusnya agama tidak usah mencampuri negara, sebaliknya negara juga tidak usah mencampuri urusan agama. Tetapi mereka bisa berjalan seirama, seperti tubuh yang melakukan aktivitas dan roh yang memberi inspirasi, sehingga negara dan agama bisa berjalan secara serasi. Yesus adalah keturunan Daud, membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Jadi kalau saudara ikut Yesus saat ini, itu pilihan yang tepat. Karena Yesus memang pada kedatangannya yang pertama, dia menjadi juru selamat dosa manusia. Itu sebabnya dia mati dan bangkit, serta hidup yang kekal. Tujuannya supaya orang yang masuk dalam kerajaan yang kekal itu adalah orang-orang yang sudah benar dan yang tidak dikuasai oleh dosa, karena kerajaan Mesias bukan saja kekal, tapi penuh kebenaran. Pada kedatangannya yang kedua, Yesus akan menjadi raja yang berkuasa atas semua yang hidup dan yang mati, memerintah dalam kerajaannya yang kokoh selama-lamanya. Alam maut tidak akan menguasainya. Raja dan kerajaannya kekal adanya, penuh kesucian, penuh kebenaran dan kebahagiaan selama-lamanya. Itu sebabnya berbahagialah siapa saja yang menjadi pengikutnya. Anda dan saya
Kalau menjadi pengikut Yesus, Anda dan saya menjadi warga kerajaan Allah, di mana rajanya kekal, kerajaannya kekal dari keturunan Daud. Itulah Yesus, Sang Mesias. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami bisa mengenal Yesus sebagai anak Daud. Dia adalah yang berhak menjadi raja dan kerajaannya yang kekal dalam janji Allah kepada Daud. Terima kasih kami menjadi pengikutnya. Terima kasih kami menjadi warga kerajaan Allah. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.